Hai semua, kembali lagi bersama gua Ans. Seperti biasa, gua akan lanjutkan video gua sebelumnya tentang kelanjutan Isekai wa Smartphone. Oke, sekarang kita sudah sampai di volume 9. Dilihat dari covernya, di volume ini kemungkinan yang akan berperan besar adalah Toya, Karen, Moroha, dan Sakura. Apakah di volume ini ingatan Sakura akan kembali? Ya daripada bingung, kita langsung aja bahas volume 9 ini dari chapter pertamanya yaitu chapter 199. Gak usah lama-lama lagi, kita menuju ke inti videonya. Let's go. Saat ini Toya bersama dengan Rosetta di bengkel Babylon. Mereka berdua lagi membahas tentang blueprint Framegate baru yang Toya dapatkan di gudang Babylon. Tujuan Toya mau membahas blueprint ini dengan Rosetta karena Toya itu mau menanyakan ke Rosetta apakah dia bisa membuat Framegate tipe baru sekarang dengan blueprint itu. Dan hasilnya Rosetta menjawab bisa. Setelah itu Rosetta pun mulai menjelaskan ke Toya perihal Framegate tipe baru ini, kayak keunggulannya, kekurangannya, dan sebagainya. Tapi tentu jika dibandingkan dengan Flamegate tipe lama kayak Cavalier, Dragon, dan Knight Baron, Flamegate tipe baru ini lebih banyak keunggulannya daripada Flamegate tipe lama. Menurut penjelasan dari Rosetta, Flamegate tipe baru ini lebih irit dengan cairan ether, atau bahkan saking iritnya tipe baru ini hampir tidak memerlukan cairan ether, dikarenakan Flamegate tipe baru ini tidak perlu lagi memproses cairan ethernya. Singkatnya, cairan ether di tipe baru ini sudah tidak diperlukan lagi untuk menggerakkan Flamegate, melainkan tipe ini memakai sistem sebuah core yang dapat menyerap kekuatan sihir yang ada di atmosfer. Nah, kekurangan dari tipe baru ini, dan mungkin cuma satu ini aja yang sangat bermasalah, yaitu bahannya. Bahan untuk membuatnya itu adalah material monster kristal. Ini bisa jadi PR yang serius untuk orang yang nggak punya material monster kristal. Tapi bagi Toya yang sudah farming banyak di Euron waktu itu, kekurangan ini sudah nggak jadi masalah lagi bagi Toya. Lalu untuk keunggulan berikutnya, berbeda kayak tipe lama yang penampilannya dan jenisnya itu nggak bisa diubah-ubah. Untuk Framegate tipe baru ini, penampilan dan jenisnya itu bisa diubah-ubah sesuka hati. Ini disebabkan karena tipe baru ini memiliki konsep model dan bagian-bagian Framegate dengan beberapa karakteristik atau bentuk yang semuanya itu sudah terhubung langsung ke core intinya dan tulang Framegate-nya. Ada yang jadi sistem utama untuk Framegate dan ada juga yang jadi kerangka dasar dengan berbagai variasi. Jadi hanya dengan satu model saja bisa membuat banyak sekali jenis Framegate. Contohnya jenis yang khusus one by one, khusus sihir, khusus berpedang, dan sebagainya. Ya menurut pengamatan gua, contohnya itu kayak manekin gitu. Kita bisa ubah-ubah sesuka hati bajunya dan gayanya. Tapi walaupun bisa diubah-ubah sesuka hati, Rosetta menyarankan untuk tidak membuatnya secara asal-asalan. Ini mungkin bisa jadi kekurangan kedua. Tapi daripada dibilang kekurangan, menurut gua ini lebih supaya kedepannya itu Toya nggak rugi aja. Misalnya, Toya itu lebih butuh Framegate yang jenisnya itu bisa lari kencang. Tapi karena terlalu semangat, Toya itu malah ngasih penampilan yang berlebih supaya terlihat keren, yang membuat mobilitas atau gerakannya itu menurun. Karena hal ini, Framegate itu pun jadi nggak berguna, sebab Toya itu perlunya cuma yang lari kencang dan berakhir jadi rongsokan aja. Udah buatnya pakai material monster kristal yang susah didapetin, malah berakhir jadi rongsokan. Jadi ini lebih ke nasihat aja menurut gua daripada kekurangan. Intinya Rosetta itu ingin Toya itu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang mobilitas, pengeluaran, armor, keakuratan, dan perlengkapannya yang sesuai dengan jenis yang Toya mau. Rosetta juga memberikan beberapa contoh seperti jika Toya mau membuat armornya tebal dan kuat, maka mobilitasnya itu harus dikurangi. Jika Toya mau meningkatkan pengeluarannya, maka rasio konversi kekuatan sihirnya itu harus dikurangkan. Dan jika mau membuat dengan mempertimbangkan jumlah sihir Toya yang konyol atau gila, kata Rosetta, maka Framegate itu harus dibuat bisa menggunakan berbagai sihir secara bersamaan. Ya berdasarkan kemampuan pilotnya gitulah yang mau menggunakan Framegate itu nanti, supaya nggak mubazir aja. Tentu setelah mendengar nasihatnya Rosetta, Toya itu setuju. Tapi karena hal ini, Toya itu jadi bingung menentukan jenis dari Framegate tipe baru yang mau dia buat sekarang. Setelah berpikir, Toya pun akhirnya sepakat untuk membuat Framegate khusus untuk cewek-ceweknya terlebih dahulu. Kemampuan dan spesialis yang dimiliki cewek-ceweknya akan disamakan dan ditingkatkan di Framegate tipe baru ini nanti. Agar selain tidak mubazir, supaya orang lain juga tidak bisa memakai Framegate itu. Biar khusus gitu. Dan untuk yang pertama, Toya itu ingin membuat punyanya LC. Alasannya karena gaya bertarung LC yang paling mudah ditiru di antara Toya dan cewek-cewek Toya lainnya. Cuman jotos dan tendang saja. Model ini akan Toya beri sebutan model spesialis tunggal atau single spesialis model. Rosetta pun menuruti perintah Toya dan langsung akan membuatnya saat ini juga.
Akan tapi pembuatan massal frame gear tipe lama terpaksa akan dihentikan sampai frame gear tipe baru ini selesai dibuat. Hal ini nggak jadi masalah bagi Toya, soalnya Toya itu udah punya banyak frame gear tipe lama. Yang akan bekerja membuat frame gear tipe baru ini adalah Rosetta, Monica, dan robot-robot mini yang ada di gudang Babylon. Untuk Rosetta dan Monica itu sudah seset, sedangkan untuk robot-robot mini yang akan menjadi asisten mereka. Karena kalau cuma mereka berdua, mereka itu nggak akan bisa membuatnya. Setelah mempercayakan pembuatan frame gear tipe baru khusus Ilsik pada Rosetta dan Monica, Toya pun pergi ke gudang Babylon untuk memeriksa pekerjaan yang Toya berikan ke Palse, yaitu membuat buku daftar list barang-barang yang ada di gudang Babylon. Begitu sampai di gudang, Palse langsung menyambut Toya sambil mengotak-atik monolit hitam atau controller gudang. Seperti biasa, karena Palse sudah jadi punya Toya, dia pun juga diberikan pakaian sehari-hari seperti yang lainnya. Dan yang Palse pilih adalah baju Miku Jepang dengan hakama merah, jubah putih, dan rambut yang diikat ponytail. Melihatnya berpenampilan seperti itu, Toya jadi teringat kalau gadis Miku atau gadis kuil di Jepang itu diharamkan memakai model rambut ponytail. Setelah gua cari di Google, gua nggak dapat penjelasan apapun tentang ini. Jadi bagi yang tahu alasannya kenapa, mohon dikasih tahu gua di kolom komentar supaya gua dan kalian yang nggak tahu bisa tahu alasannya kenapa. Karena di anime ada karakter gadis Miku yang pakai gaya rambut ponytail juga. Gua jadi bingung juga sama perkataan Toya. Oke, lanjut aja ke cerita. Tapi karena saat ini Toya berada di isekai, tidak logis bagi Toya untuk menyamakan logika di dunia lamanya dengan dunia baru. Jadi yang Palse lakukan sekarang itu dianggap safe. Kemudian Toya penasaran apakah dia juga harus mengajukan kostum Miku ini ke Zanak. Sebab Toya membuatnya ini tanpa bantuan Zanak seperti biasa. Tapi tetap saja Toya itu sebenarnya nggak nyangka kalau Palse ini akan memilih baju Miku. Menurut Toya gadis Miku itu canggung. Jadi apa bagusnya gitu. Toya nggak tahu apakah kami sama akan setuju atau kalian semua ini yang nonton ini setuju dengan pemikiran Toya. Tapi yang jelas penilaian Toya terhadap gadis Miku seperti itu. Setelah itu Palse memberikan sebuah buku yang berisikan daftar semua barang-barang di gudang Babylon sesuai dengan perintah Toya. Ada 1093 item tercatat di buku itu. Toya melihat buku itu dan mengecek apakah ada barang-barang bejat buatan Profesor Babylon. Dan benar saja ada beberapa benda yang gak senonoh yang Toya temukan. Seperti pakaian dalam untuk tempur, baju mandi yang sungguh berbahaya, bikini armor, dan yang akan dapat memicu peperangan antara wanita, yaitu obat pembesar UP. Karena gak mau terjadi perang di antara cewek-ceweknya untuk memperebutkan obat terlarang tadi, Toya dengan segera langsung menyuruh Palse untuk merahasiakan buku ini dan isi dari gudang Babylon pada siapapun tanpa seizin Toya. Walaupun itu adalah cewek-cewek Toya sendiri. Bahkan Toya juga sampai mengharamkannya untuk memberikan buku ini kepada siapapun. Saking Toya itu gak mau ada perang di antara cewek-ceweknya. Terlebih lagi, Toya itu juga tipe orang yang gak memperdulikan ukuran OP wanita. Mau besar ataupun kecil, semua wanita pasti memilikinya. Seperti pepatah yang Toya yakini, bahwa bukan berarti nasi itu enak dan roti itu tidak enak. Kedua-duanya itu tetaplah enak. Mau besar ataupun kecil, kedua-duanya itu tetap. Oke, lanjut. Palse pun menuruti perintah Toya untuk merahasiakan buku dan isi gudang Babylon ini. Lalu Toya pun teringat kalau di dalam daftar buku ini juga tercatat ada cairan eter di gudang. Jadi dikarenakan sekarang Toya itu lagi membuat frame gear tipe baru, Toya menyuruh Palse lagi untuk mengirim semua cairan eter itu ke Rosetta dan Monica di bengkel. Palse pun juga menuruti perintah Toya ini. Dia dengan segera langsung mengoperasikan monolit hitam di hadapannya dan mengambil cairan-cairan eter yang ada di dalam basement gudang. Terdapat 9 kubus yang muncul dari bawah lantai. Setiap kubusnya berisikan satu botol cairan eter yang ukuran dan bentuknya itu mirip seperti botol aqua 500 ml. Setelah itu robot-robot ini yang ada di sana mengambil kubus-kubus itu, lalu membawanya keluar menuju ke bengkel Babylon. Di sisi lain, Toya melihat kembali list barang-barang yang ada di buku. Dan Toya menemukan ada sebuah sobekan di buku itu. Toya menanyakan perihal sobekan itu ke Palse, lalu dengan suara yang pelan, Palse menjawab kalau yang disobek itu adalah list berisikan barang-barang yang hilang. Dia memberikan sobekan itu ke Toya dan setelah Toya melihatnya, di sana tercatat ada beberapa barang yang telah hilang. Di sana juga tercatat barang-barang yang sudah Toya temukan. Dan juga ada beberapa barang yang belum Toya temukan juga. Untuk permata keabadian ternyata itu bukan nama aslinya. Nama aslinya di sini dicatat sebagai mata dari para undead. Lalu nama Ripel dan pedang suci Restia juga ada di sini. Ripel namanya lukisan hidup dan pedang suci Restia namanya pedang penyembuh. Kemudian untuk barang-barang yang belum Toya temukan di daftar ini, Toya memutuskan untuk membiarkannya untuk sekarang. Soalnya akan merepotkan jika Toya mencarinya saat ini juga. Terlebih lagi Toya juga nggak tahu di mana letaknya. Bisa saja barang-barang itu dijadikan barang mewah bagi yang punya.
Bila begitu, Toya akan kesusahan untuk mendapatkannya. Contohnya ke pedang suci Restia. Dan satu hal yang makin membuat Toya kerepotan kalau harus mencarinya, yaitu barang-barang yang ada di sobekan ini atau yang ada di dalam buku list ini yang Palsi buat itu nggak ada gambarnya. Jadi Toya nggak bisa memakai sihirnya untuk menemukan lokasi benda itu. Maka dari itu untuk sekarang Toya mengabaikannya terlebih dahulu. Lalu tiba-tiba datanglah pesan telepati dari Kohaku yang berada di istana. Dia melaporkan bahwa ada Frimgear merah tak dikenal datang ke istana Brunhild dari barat istana. Mendengar laporan itu dan ciri-ciri Frimgear yang Kohaku beritahukan, sudah jelas itu pasti N. Dengan segera, Toya pun langsung menemuinya dengan Gate. Setelah Toya itu mengetahui lokasi N melalui HP-nya. Setelah sampai, Toya langsung menyambut N dari bawah. N yang saat ini ada di atas pundak dragonnya atau Frimgear merah miliknya pun langsung notice dengan kedatangan Toya. Dan dia balik menyapa Toya sambil melompat turun dari pundak dragon. Lalu Toya pun menanyakan alasan kedatangan N ke negaranya. N pun menjelaskan alasan dia datang ke negara Brunhild karena entah kenapa dragonnya itu tiba-tiba tidak bisa bergerak. Jadi N berpikir mungkin Toya bisa memperbaikinya. Makanya N datang ke negara Toya saat ini untuk meminta bantuan memperbaiki dragon. Mendengar ini, Toya pun berpendapat kalau itu disebabkan karena cairan eternya yang sudah habis. Frimgear tipe lama dalam keadaan full tank akan kehabisan cairan eter paling lama itu adalah 1 bulan. Bahkan walaupun itu tidak digunakan sama sekali. Sebab cairan eter itu memiliki sifat yang sama seperti soda, yaitu terus menerus menguap. Jadi wajar kalau Frimgear dragonnya N sekarang sudah nggak bisa bergerak lagi karena habis cairan eter. Tapi itu heran, kalau dragonnya itu nggak bisa bergerak, bagaimana N bisa membawanya ke sini? Apakah N juga punya storage? Tapi kalau punya seharusnya kan sesuatu yang masuk ke sana itu waktunya akan terhenti. Ya pada akhirnya Toya nggak tahu bagaimana cara N itu memindahkan dragonnya. Dan kenapa Toya lagi menjalankan proyek membuat Frimgear tipe baru. Toya pun berniat ingin mengupgrade Frimgearnya N ini ke Frimgear tipe baru. Supaya dia itu nggak usah bolak-balik lagi jika kehabisan cairan eter. Toya pun menawarkan itu ke N. Dan jika N mau, dia itu harus menunggu selama 3 hari. Mendengar itu N pun sangat senang. Dia menyetujui itu dan dia juga nggak keberatan menunggu 3 hari. Sambil menunggu dia berencana akan berkeliling melihat-lihat Brunhild. Mendengar kalau N akan berjalan-jalan di negaranya, di dalam hati Toya itu merasa terganggu jika Toya membiarkannya jalan-jalan sendirian di negaranya. Soalnya Toya takut N tiba-tiba bakal menaklukkan 3 dungeonnya. Jika itu terjadi maka bisnis negaranya akan terkena dampaknya. Tapi setelah dipikir-pikir, akhirnya Toya itu memilih untuk membiarkannya saja. Soalnya bisnis dungeon ini bisa dibilang bisnis yang kecil. Kemudian Toya pun dikejutkan lagi dengan perkataan N selanjutnya yang tiba-tiba. Dia tiba-tiba mengatakan kalau dia itu sangat berterima kasih ke Toya untuk upgrade-nya yang cuma 3 hari doang. Soalnya dalam waktu dekat dia itu mau melawan monster kristal kelas atas yang akan muncul kembali. Jadi tanpa Frimgear N itu akan kerepotan untuk mengalahkannya. Tentu setelah mendengar itu Toya pun langsung panik. Toya langsung menanyakan maksud dari N. Lalu N pun menjelaskan bahwa dia menemukan sebuah distorsi dimensi yang akan menjadi lubang masuk para monster kristal. Perkiraan N sekitar seminggu atau 10 hari lagi mereka akan datang lagi ke dunia ini. Tapi untungnya N itu berhasil memperkecil lubang itu. Jadi jika dibandingkan waktu melawan buaya dan kawan-kawannya yang banyak sekali di Euron, untuk kali ini kawan-kawan monster kristal kelas atas itu akan jauh lebih sedikit. Akan tapi yang ingin Toya dengar sebenarnya bukan tentang jumlah mereka atau sebagainya, melainkan entitas kelas atas itu sendiri. Monster yang dapat menghancurkan satu kota hanya dalam sekali serang, kok bisa muncul lagi hanya dalam waktu yang sangat dekat. Toya memohon ke N untuk memberitahunya letak monster kristal kelas atas itu akan datang. N pun meminta peta ke Toya agar dia itu bisa menunjukkan lokasinya dengan jelas. Dan dengan segera Toya pun langsung memproyeksikan map HP-nya. Lalu N pun menunjukkan wilayah Federasi Rodomea. Mungkin agak sedikit melenceng, kata N. Tapi N yakin kalau kelas atas itu akan muncul di sekitar wilayah negara itu. N juga memberikan saran ke Toya jika punya teman di sana untuk segera mengungsikannya. Untungnya Toya itu nggak punya teman atau kenalan di sana. Tapi karena sekarang yang dibahas ini adalah monster kristal kelas atas, negara itu sudah dipastikan akan dalam bahaya. Toya menanyakan sekali lagi apakah N itu yakin letaknya di sana, dan N pun menjawab pasti. Toya jadi ketakutan setelah mendengar itu, karena perkataan N ini pasti menjadi kenyataan. Rodomea sekarang dipimpin oleh raja yang terkenal dengan julukannya, yaitu Raja Muda yang Bodoh. Toya pun jadi ragu untuk memperingati mereka tentang ini. Dan hubungan Regulus dan Rodomea itu nggak baik, jadi Toya itu nggak bisa meminta bantuan ke Raja Regulus. Karena hal ini, Toya pun terpaksa berencana akan meminta bantuan ke seseorang seperti mantan Raja Restia dan Ketua Guild Rerisha. Mula-mula Toya itu berencana untuk meminta bantuan ke Rerisha.
Karena selain guild adventure juga ada di negara itu, pihak guild juga pasti akan lebih mudah dipercayai oleh warga-warga di sana. Dengan segera Teo pun langsung tancap gas berlari ke guild untuk membicarakan masalah ini ke Redisha. Setelah Teo itu memindahkan dragonnya N ke bengkel Babylon menggunakan gate-nya untuk di-upgrade. Dan sayang sekali untuk video kali ini gue akhiri terlebih dahulu. Terima kasih karena telah menonton video ini. Jika ada salah kata bisa dibenarkan aja di kolom komentar seperti biasa. Lalu jangan lupa subnya. Oke, see you next video and さよなら。アディオス。バイ。